nggak ada anak nakal, yang ada anak maung, ya kan? Ya, karena ini adalah anak maung, mereka adalah calon raja semuanya. Kalau maung itu raja, raja rimba. Nah kemudian anak nakal tidak pernah ada, yang lebih berbahaya itu adalah orang tua yang nakal. Halo Ines, salam pemenang. Kembali lagi bersama saya Marta di YouTube channel Abis Ngantor Mental Pemenang. Tempat di mana kita akan bahas kehidupan sehari-hari lewat kacamata psikologi. Pernah nggak sih kalian dibilang nakal, bandel, atau bermasalah? Atau mungkin malah kalian sendiri yang pernah ngasih label itu ke orang lain? Coba deh kita ingat-ingat. Berapa banyak teman-teman sekolah kita dulu, khususnya saat SMP dan SMA, yang terlihat nakal, tapi kenyataannya sekarang malah juga banyak yang sukses. Bahkan ada yang bisa melebihi teman-teman yang jadi favorit guru. Loh, kok bisa? Nah, jawabannya bisa kalian dapatkan di video ini. Tonton sampai akhir ya, karena di akhir video akan ada giveaway buat kalian. Winners, belakangan kita santer mendengar istilah anak nakal, terutama tagline di program barak militernya Kang Deddy Mulyadi. Nyata, masih banyak ya masyarakat dan media yang melabeli peserta sebagai anak nakal. Saya, Kak Irwan, bersama Kak Setu juga udah pernah bahas ini ya di video sebelumnya, di mana penggantian label anak nakal menjadi poin pertama dari 7 formula penyempurna program barak militer KDM. Nah, pertanyaannya, bener nggak sih label nakal itu tepat? Apakah dapat menjadi solusi atau memang kita yang belum tahu istilah lain selain nakal? Apakah bisa bikin mereka terjebak dalam stigma itu dalam jangka panjang atau bahkan selamanya? Untuk bahas ini lebih dalam dan menambah sudut pandang kita tentang referensi stigma tersebut, saya telah berdiskusi dan saat ini saya akan membagikan pendapat sahabat-sahabat saya, para expert dari berbagai bidang disiplin ilmu dan profesi. Di sini kita nggak cuma ngomongin teori, tapi juga solusi nyata yang bisa kita terapkan. Baik sebagai orang tua, guru, teman, atau bahkan diri kita sendiri yang mungkin pernah menyandang label ini. Karena anak nakal bukan sekedar cerita hitam atau putih. Pertama-tama, kita harus pahami dulu nih definisi nakal secara harfiah itu apa sih? Menurut KBBI, nakal adalah suka berbuat kurang baik, seperti tidak menurut, mengganggu, dan sebagainya. Sedangkan kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang menyalahi aturan sosial di lingkungan tertentu. Nah, itu definisi secara harfiah. Bagaimana dengan definisi dari kacamata masing-masing expert? Dan menurut mereka, apa aja istilah tepat yang bisa menggantikan label anak nakal? Siap-siap untuk open mind. Profesi pertama dari psikolog militer, yaitu Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Yuli Marjoko, MPsi Psikolog. Sebagai psikolog dengan background militer, beliau melihat bahwa sebenarnya anak-anak ini hanya kurang disiplin, tidak patuh terhadap aturan atau situasi lingkungan yang tidak stabil. Perspektif psikologi militer ini yang tertangkap oleh kacamata Gubernur Aing nih, Kang Deddy Mulyadi, yang menganggap sebenarnya anak-anak ini hanya butuh penguatan disiplin dan pengaturan yang tegas. Berikutnya, seorang psikolog klinis sekaligus mental performance coach, Bapak Supriyadi Herdianto, MPsi Psikolog. Menurutnya ada pengalaman trauma, regulasi emosional, kebutuhan psikologis yang belum terpenuhi, atau anak ini sedang mengalami stres dan ketegangan. Sehingga yang menganggap tidak ada anak nakal, yang ada adalah anak yang mengalami kesulitan regulasi emosi dan penyesuaian diri secara sosial. Perspektif terakhir dari praktisi psikologi, yaitu dari psikolog perkembangan. Kali ini boleh ya, saya langsung yang memberi pandangan. Jadi sebenarnya mereka bukan anak nakal, tapi anak yang kurang arahan dan bimbingan saat sedang dalam fase tugas perkembangannya. Jika berbicara tentang permasalahan dalam tumbuh kembang anak dan remaja, bukan semata hanya jadi ranah psikologi aja. Namun, secara komprehensif juga berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu dan profesi yang kompeten untuk melihat perspektif lain dan yang pasti untuk mencapai solusi yang paling tepat. Yang pertama dari ranah pendidikan. Hasil diskusi dengan sahabat saya, Bu Guru Novitasari Adiani SPD, tidak ada tuh anak nakal. Yang ada adalah siswa yang belum mendapatkan perlakuan yang tepat sesuai dengan keunikannya masing-masing. Next, dari ranah medis, sohib saya Dr. Abita Cherry, dokter yang memiliki karakter menyenangkan ini menyampaikan bahwa di dunia medis, tak kenal istilah anak nakal. Yang ada adalah anak dengan tantangan mengatur perilaku dan perilaku adaptif yang belum berkembang. Next, dari praktisi olahraga, ada Ibu Sinta Berliana Heru, seorang atlet taekwondo yang pernah meraih emas dalam SEA Games, juga pelatih pelatnas taekwondo dan sport mental coach. Beliau menyampaikan bahwa energi mereka itu sebenarnya aset loh.
Cuma butuh saluran motor yang tepat, seperti olahraga, agar dapat mengubahnya menjadi prestasi. Jadi, nggak ada tuh anak nakal. Mereka adalah calon juara dengan semangat kompetitif yang tinggi. Perspektif berikutnya datang dari seorang antropolog Unpad, Dr. Sally Riawanti SSMA. Bu Sally menyampaikan bahwa kenakalan anak adalah perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat, sehingga rekomendasi nama pengganti yang tepat adalah anak yang sedang belajar menyesuaikan diri dan mengembangkan diri sesuai dengan norma masyarakat. Berikutnya, rekan saya, Bapak Kasman SME, kreativitas dan keberanian mereka justru menjadi modal besar di dunia kerja. Nah, mereka inilah yang disebut sebagai generasi inovator yang belum terarahkan. Berikutnya adalah seorang penyanyi legendaris yang walaupun saya nggak berada pada masa kejayaannya, namun saya cukup paham hits tembang kenangan beliau. Salah satunya, sepanjang jalan kenangan. Kita selalu bergandeng tangan. Nah, udah tahu kan siapa? Ya, beliau Ibu Teti Kadi. Perspektif yang beliau sampaikan adalah bahwa mereka itu adalah pemikir-pemikir kreatif dan berbakat yang belum menemukan medianya. Selanjutnya, seorang sosiolog UI, Ibu Desi Indira Yasmin, menyampaikan bahwa hal ini disebabkan karena ketidakcukupan atau ketidaktersediaan kebutuhan pokok, sehingga sebenarnya mereka bukan anak nakal. Mereka hanyalah anak-anak yang belum terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Perspektif dari expert yang terakhir adalah dari praktisi hukum. Bapak Aswaldo Lamera SH, itu sebenarnya hanya anak-anak yang memerlukan bimbingan hukum dan sosial. Winners, setelah mendengar pendapat para ahli, ternyata banyak istilah lain yang lebih positif dan memotivasi untuk mengganti label anak nakal ya. Jadi winners, yuk mulai sekarang kita ganti label anak nakal dengan sebutan yang lebih memanusiakan dan memotivasi. Karena ternyata kata-kata itu memiliki energi dan kekuatan. Itu bisa menghancurkan dan juga bisa membangun. Jadi terjawab sudah kenapa banyak anak yang dulu terlihat nakal, tapi di masa depannya bisa menjadi orang sukses dan jauh lebih baik. Ternyata pada dasarnya anak-anak ini hanya perlu dipahami apa sebenarnya yang terjadi pada mereka, perlakuan dan lingkungan seperti apa yang mereka butuhkan. Jangan-jangan mereka itu sebenarnya adalah calon pengusaha sukses, bisa juga seniman terkenal, atau calon jenderal TNI, atau bahkan atlet olimpiade. Dan sebaiknya orang tua, sekolah, dan lingkungan harus memahami hal ini. Namun, jika kesulitan dan membutuhkan bantuan, dapat menghubungi profesional. Nah, sesuai janji saya yang di awal, habis ngantor akan memberikan giveaway pada 3 orang winners yang memberi komentar pengganti label anak nakal terbaik. Itu juga dikasih ya alasannya kenapa. Giveaway ini berupa assessment psikologi premium gratis. Hasil psikotes ini dapat membantu kalian untuk dapat lebih memahami gambaran diri dalam aspek psikologis, termasuk kecenderungan minat bakat secara objektif dan terukur. Kami percaya bahwa setiap anak memiliki potensi untuk menjadi seorang pemenang. Segini dulu ya pembahasan habis ngantor kali ini. Kalau kalian punya sebutan positif lain untuk ganti label anak nakal tadi, silahkan isi di kolom komentar. Salam pemenang!